Bab 36. Keesokan harinya. Pagi itu, sebelum berangkat pulang ke kotanya untuk menemui sang istri yang sudah sangat ia rindukan, Brian tetap pergi ke kantornya terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang harus ia selesaikan. Sambil ia membenahi beberapa berkas dan barang-barangnya di kantor, Brian pengajuan pindah tugas lo udah disetujui ya. Robbie menghampiri rekannya yang kala itu terlihat sibuk mengemas. Iya, kayaknya cuma 2 minggu lagi gue bertugas di sini, dan sepertinya lo harus siap-siap naik jabatan. Belum tentu. Sekitar pukul 2 siang, dan setelah urusannya di kantor selesai, Brian berangkat dan melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sebelumnya ia sudah mengabarkan kepada Clara bahwa ia sedang dalam perjalanan. Clara meminta kepada Brian untuk tidak terburu-buru dan berhati-hati karena sudah menjadi kebiasaan lelaki itu jika berpergian sendiri pasti menyetir dengan kecepatan tinggi. Ingat istri dan calon anak kamu bang, jangan ngebut, itulah kata-kata yang terngiang di pikirannya. Kurang lebih 3 jam perjalanan, Brian tiba. Mobilnya sudah terparkir sempurna di salah satu sisi kosong garasi yang luasnya bisa untuk 4 atau 5 mobil. Brian tersenyum kala melihat satu mobil yang ia kenal, yaitu mobil Caesar. Sebenarnya dia juga merindukan saudara kandung satu-satunya itu, rasanya sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Clara sedang berada di dalam kamar mandi, berendam di dalam bathtub. Akhir-akhir ini ia lebih suka mandi dengan air hangat, untuk menghilangkan rasa lelah pada tubuhnya. Padahal ia tidak mengerjakan pekerjaan apapun, tapi entah mengapa ia merasa tubuhnya sangat lelah, dan sering mengantuk. Mungkin karena pengaruh hormon kehamilan yang ada pada dirinya. Assalamualaikum sayang. Brian membuka pintu kamar, ia mengerutkan dahi kala tak mendapati sosok wanita yang sangat ia rindukan, padahal saat di bawah tadi jelas-jelas Mama mengatakan bahwa Clara berada di kamar. Apa mungkin di kamar mandi? Tapi kok nggak ada suara apapun. Brian membuka pintu kamar mandi dan benar saja Clara berada di sana, dengan mata terpejam tanpa sehelai benang yang menutupi tubuhnya. Lelaki itu panik bukan main, sayang, kamu kenapa? Mendengar suara yang sangat ia kenal, Clara langsung membuka matanya. Bang, udah nyampe. Lalu Clara refleks menutupi dadanya dengan kedua tangannya, dan sedikit membungkukkan badannya. Kamu tidur. Abang tuh panik, kirain kamu pingsan atau... Iya bang ketiduran, Clara langsung memotong kalimat Brian. Tiba-tiba raut wajah panik yang tadi ia tampilkan kini berubah menjadi senyum penuh arti. Bang, tolong ambilin handuk. Masih di posisi yang sama, Clara memohon pada Brian. Karena ia sangat malu jika harus berdiri sekarang. Brian tak menggubris permohonan Clara. Ia membuka seluruh pakaiannya tanpa sisa. Dan ikut terjun ke dalam bathtub. Bang, mau ngapain? Mau mandi? Kamu kan tahu abang abis dari perjalanan jauh, gerah. Oh ya udah, ucapnya sambil bangkit hendak keluar dari bathtub. Kamu mau kemana? Katanya kangen. Brian menahan tangannya. Sini, temani abang mandi. Apa yang ada di pikiran Clara ternyata benar, pasti akan seperti ini. Bukannya ia tidak merindukan suaminya, justru sangat. Tapi ia masih terlalu malu untuk mengakui dan mengekspresikan perasaan itu. Ia kembali duduk di bathtub. Tapi keberaniannya untuk menggoda Brian hanya sebatas di dunia maya saja. Nyatanya, saat sudah seperti ini ia selalu saja ingin kabur dari Brian. Jadi malam ini mau pakai yang merah atau hitam? Bisik Brian di telinganya. Tetapi kamu bilang natural aja, Bang, dengan sedikit terbata. Ia menjawab kala merasakan beberapa bagian tubuhnya disentuh, dengan posisi membelakangi suaminya. Padahal baru beberapa hari saja mereka tidak bertemu, Clara merasa sangat canggung, perasaannya sama seperti saat pertama kali Brian mencoba menyentuhnya. Malam hari tiba, mereka sudah berkumpul di meja makan. Semua lengkap kecuali Papa, yang kabarnya besok akan tiba di rumah. Mama Mira begitu bahagia saat ini, keluarganya hampir lengkap kecuali suaminya, apalagi ada 2 calon cucu yang akan segera hadir di tengah-tengah mereka.
Sebenarnya, ada sesuatu yang ditutupi oleh Mama Mira dari kedua putranya dan juga kedua menantunya. Bahwa papa pergi ke Malaysia bukan untuk perjalanan bisnis, melainkan menjalani beberapa pengobatan di Malaysia, dengan didampingi oleh adik kandungnya yang tidak lain adalah omnya mereka. Mama Mira sengaja melakukan itu agar mereka tidak terganggu, karena Mama Mira tahu bahwa kedua putranya itu sudah banyak menanggung beban pekerjaan masing-masing. Hari semakin malam, seperti biasa Clara menjalani ritual malamnya duduk dan bercermin dengan tangannya memegang kapas, mengusap wajahnya. Namanya juga wanita, walaupun tidak bermakeup setidaknya harus rutin menggunakan skincare. Sementara Brian sedang duduk di tepi ranjang sambil menatap dan menunggu Clara. Setelah selesai, Clara berdiri dan Brian kembali menariknya, memeluk erat pinggangnya. Mengecup lembut perutnya berkali-kali, membuatnya kegelian. Bang, kamu kangen papa nggak? Udah boleh papa kunjungi belum? Tangan kanannya sudah menyelinap masuk di balik kain daster yang digunakan Clara, lalu mengusap lembut perutnya dengan penuh kasih sayang. Clara sadar akan kalimat yang diucapkan Brian begitu ambigu. Bang, belum genap 16 minggu loh, kata dokter waktu itu. Lelaki itu kini tak lagi duduk, ia sudah berdiri, menundukkan dan memiringkan sedikit kepalanya, untuk meraih sesuatu yang sangat ia rindukan. Karena bibir mereka sudah menyatu, Clara tak bisa meneruskan kalimatnya. Ciuman lembut yang Clara rasakan membuatnya terbuai, suaminya memang selalu seperti itu, tidak pernah tergesa-gesa. Selalu melakukannya dengan pelan. Refleks Clara juga memegang kedua pundak Brian, hingga Brian menuntunnya untuk segera berbaring. Abang yakin, dia anak yang kuat kok. Jadi kali ini pasti nggak akan kenapa-kenapa. Setelah meyakinkan istrinya, kecupan berpindah ke tempat lain. Abang, sepertinya Clara juga tidak tahan untuk tidak bersuara. Kala tangan Brian sudah masuk di balik pakaiannya dan menyentuh bagian yang sangat dirindukan oleh lelaki itu. Akhirnya mereka menyatu kembali setelah sekian lama menahan karena ada nyawa lain yang harus mereka jaga. Clara pun pasrah, ia tak bisa lagi menolak suaminya, ia paham bagaimana susahnya Brian menahan hasrat itu selama berbulan-bulan. Meski penyatuan mereka diselimuti dengan perasaan was-was, Clara tetap berdoa semoga kandungannya akan baik-baik saja. Apalagi saat Brian meyakinkan dirinya bahwa akan melakukannya pelan-pelan, dan terbukti memang karena lelaki itu tak pernah bermain kasar. Setelah mendapatkan pelepasannya, Brian kembali menghujani wajah istrinya dengan banyak kecupan. Dan kini, Brian tepat berada di depan perut Clara yang tidak ditutupi apapun, ia kembali mengecup lembut berulang kali. Maafin papa ya, semoga kamu nggak kenapa-kenapa sayang. Ujarnya, lalu Brian menenggelamkan wajahnya di bawah sana. Kali ini ia ingin memberikan sensasi yang berbeda untuk istrinya. Meski sempat ada penolakan oleh Clara, namun akhirnya ia menurut dan membiarkan segala tindakan yang dilakukan Brian. Mereka masih berada di dalam selimut yang sama, Brian tidur terlelap begitu juga dengan Clara. Jika sudah dalam dekapan lelaki itu, sudah pasti ia merasakan nyaman. Dan tidak mungkin jika tidurnya tidak nyenyak. Malam itu mereka hanya melakukannya satu kali saja, berbeda saat belum mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Brian selalu merayu Clara untuk melayaninya lebih dari satu kali dan rayuan itu selalu berhasil. Saat azan subuh berkumandang terdengar dari masjid komplek perumahan yang tak jauh dari rumah, Clara langsung terbangun. Menyadari tubuhnya yang masih polos, ia langsung mengenakan pakaiannya yang terbentang asal-asalan di lantai. Bangun sayang, mandi. Udah lama kita nggak sholat jamaah. Clara membangunkan dengan bisikan langsung ke telinga suaminya. Ia tahu dengan cara ini, Brian pasti langsung terbangun, dan ternyata benar lelaki itu membuka matanya kala merasakan hembusan hangat di telinganya. Cara kamu bangunin abang tuh bahaya, tahu? Mendengar ocehan Brian seperti itu, Clara langsung beranjak ke kamar mandi. Setelah keduanya selesai mandi, mereka sholat berjamaah. Seperti biasa Clara selalu menyalami Brian setelah sholat. Suasana seperti inilah yang dirindukan Clara.
Mata kamu masih sayu, mau tidur lagi. Pinginnya sih gitu, tapi ini anak kamu minta makan bang, sambil mengusap perutnya yang keroncongan. Ya udah, kita turun yuk ke dapur. Kamu mau abang masakin? Clara langsung menoleh, seharusnya ialah yang bertanya seperti itu. Apa Brian tidak rindu dengan masakannya atau hari ini mau dimasakin apa? Tapi ternyata lelaki itu yang akan mengambil alih tugasnya pagi ini. Boleh bang, tentu saja Clara menerima tawaran itu dengan senang hati. Saat mereka turun ke bawah menuju dapur, suasana masih sepi, karena hari masih terlalu pagi. Binur pun belum terlihat di dapur. Brian membuka kulkas, mengambil beberapa bahan makanan di sana. Sementara Clara hanya duduk saja tanpa melakukan apapun, karena sebelumnya Brian mengatakan bahwa ia tidak usah melakukan apapun. Cukup diam dan menunggu saja. Tanpa bertanya apapun, Clara menurut. Apa saja yang Brian sajikan untuknya nanti, ia pastikan akan memakannya. Karena perutnya sudah sangat meronta untuk minta diisi. Binur yang sedang berada di ruang cuci, langsung beranjak ke dapur kala mendengar suara yang berasal dari sana, dan ia yakini ada yang sedang memasak. Loh nak Brian, masak apa? Brian menoleh dan tersenyum. Nasi goreng untuk Clara Bi, dianya kelaparan. Oh alah, kok nggak bilang biar Binur aja yang masak? Nggak apa-apa, Clara lagi pingin aku masakin Bi. Binur tersenyum sekilas menoleh ke arah Clara yang memasang ekspresi malu-malu. Tidak mau mengganggu mereka, Binur pun langsung kembali pada kegiatannya. Clara tidak bisa menahan, kala mencium aroma masakan suaminya. Ia menghampiri Brian dan berdiri tepat di sebelahnya. Aromanya bikin tambah lapar, Bang. Ucapnya sambil melingkarkan tangan kirinya di pinggang Brian. Sabar, sebentar lagi selesai. Clara mengangguk, sambil terus menghirup aroma masakan itu, yang dari aromanya saja ia sudah bisa membayangkan bagaimana rasanya. Tapi ini rasanya nggak bikin kecewa kan bang? Kamu meragukan abang. Dua piring nasi goreng sudah tersaji di meja, Clara tersenyum lebar seakan tak sabar untuk mencicipinya. Sementara Brian kembali menuju dapur untuk menyiapkan segelas susu untuk Clara. Ia merindukan aktivitas seperti ini. Gimana rasanya ngecewain nggak? Sambil meletakkan segelas susu di hadapan Clara, Brian bertanya kala melihat istrinya sudah menikmati makanan di hadapannya dengan wajah yang bahagia. Enggak sama sekali, ini enak. Lebih enak dari yang adek masak kayaknya. Ya seperti itulah yang dirasakan Clara. Ia tak malu-malu mengakui jika masakan Brian lebih enak dari masakannya. Brian tersenyum ternyata tidak sulit untuk menyenangkan istrinya. Hal-hal sederhana seperti ini saja sudah bisa membuat Clara senang. Ya udah habisin ya, setelah ini kita ke kamar lagi. Ngapain bang ke kamar lagi? Clara mengerutkan dahinya, jangan sampai Brian mengajaknya mengulang kegiatan mereka semalam. Sungguh ia lelah dan tidak sanggup. Tidur? Abang masih ngantuk. Kamu juga kan? Kamu nggak ingat kita tidur jam berapa semalam? Mendengar suara deheman, keduanya menoleh. Karena mereka keasyikan mengobrol hingga tak menyadari Mama yang sudah berada di sekitar mereka. Mama, ujar Clara mengalihkan pembicaraan, agar Brian tidak membahas hal yang menyebabkan mereka begadang semalam. Clara terlihat canggung dan malu kala kepergok Mama, dan Brian menyadari itu. Udah kamu nggak usah malu gitu, Mama juga paham kok, kalau kita melepas kangen semalam. Brian malah memperjelas, padahal sengaja Clara mengelak. Sayang sekali mereka duduk berhadapan, kalau saja kini lelaki itu berada di sebelahnya, sudah pasti Clara akan mencubitnya. Kalian sarapan duluan. Kehabisan tenaga ya? Tanya Mama Mira dengan nada mengejek. Clara lapar ma, Dede di perut minta makan. Jawab Clara asal sebelum Brian menjawab dengan kalimat-kalimat memalukan lainnya. Boleh juga alasannya. Mama Mira pun berlalu ke dapur, meninggalkan mereka. Sementara Clara menatap Brian dengan tatapan kesal, lelaki itu malah tersenyum dan terlihat santai.
Brian yakin saat mereka tiba di kamar nanti pasti istrinya akan mengomel. Bang, kamu tuh kalau ngomong sama mama kok nggak bisa disaring sih, kata-katanya. Clara berbaring namun ia membelakangi Brian. Benar saja dia masih kesal karena harus malu dengan Mama Mira akibat Brian tak bisa menjaga ucapannya. Ini bukan kali pertama. Sudah sering ia seperti itu. Kita kan sama-sama udah dewasa sayang, nggak perlu ada yang ditutupi. Mama juga pasti paham kok, menarik pinggang Clara, agar berbalik menghadapnya. Iya, tapi nggak usah diperjelas juga dong. Udah, tidur lagi sini. Abang tahu kamu juga masih kurang tidur. Nanti siang abang mau ajak kamu ke suatu tempat, kita makan di luar. Kemana sayang? Bang. Clara mendongakkan kepalanya, ternyata lelaki itu sudah memejamkan mata, dan ia tahu Brian belum benar-benar tertidur. Ia sengaja melakukan itu agar Clara juga ikut terpejam. Sebenarnya kita mau kemana bang? Tanya Clara saat mengenakan sunscreen di wajahnya. Ia sudah bersiap dengan gamis kasualnya berwarna hitam, namun belum mengenakan kerudungnya. Ke kafe? Udah lama banget abang nggak ke sana. Sementara Brian baru saja keluar dari kamar mandi, masih mengenakan handuk, sambil mengeringkan rambutnya yang basah. Clara menatapnya dari cermin. Pemandangan seperti itu adalah yang paling Clara sukai meski melihatnya masih malu-malu. Namun Clara mengakui jika Brian sangatlah seksi jika sedang seperti itu. Kenapa sayang? Brian menyadari jika Clara sedang menatapnya sedari tadi. Nggak apa-apa bang. Clara pun kembali pada kegiatannya, menaburkan bedak tipis-tipis di wajahnya lalu kemudian sedikit perona bibir, sehingga membuat bibirnya berwarna pink natural. Bang, emang kemarin kamu nggak bawa baju ya? Waktu berangkat ke sini. Clara menghampiri Brian yang terlihat sibuk membongkar lemarinya, dan mengeluarkan beberapa kemeja lamanya yang sepertinya sudah tidak muat lagi jika Brian memakainya sekarang. Ia nggak bawa, lupa, jawab Brian dengan santainya. Ya ampun bang, kamu kan tahu di sini tuh bakalan berapa hari, masa nggak bawa baju sih? Clara mengomel, tak habis pikir. Iya namanya juga lupa, gimana dong, yang abang ingat cuma kamu. Bisa aja alasannya, jawab Clara yang masih berdiri di sebelah Brian. Ini muat nggak ya? Brian menarik sehelai kemeja berwarna biru dongker dari dalam lemari. Dicoba aja bang, ujar Clara. Sebenarnya ia ingin sekali menertawakan Brian yang ia yakini berat badannya sudah bertambah semenjak menikah. Muat sih, cuma agak sempit. Berat badan abang naik nih gara-gara kamu, sambil mengancingkan kemejanya. Gara-gara siapa? Clara kembali bertanya. Kamu, terlalu bahagia nih jadinya gini. Lagian ya dulu awal-awal kehamilan kamu abang sering banget kan ngabisin sisa makanan kamu malam-malam. Gini jadinya. Clara tertawa cekikikan mendengar pengakuan suaminya. Tapi ngepas banget bajunya. Bentuk badan kamu jadi tercetak jelas. Ganti yang lain bang. Kini Clara yang mulai membongkar lemari Brian. Ia tak rela suaminya mengenakan baju sempit itu. Nah ini, kaos ini aja. Clara mengambil salah satu kaos berkerah berwarna merah maron. Ini udah jelek banget sayang. Ya ampun bang, jelek apanya masih bagus gini kok. Nih dicoba pasti nggak sempit. Clara menyodorkan paksa kaos itu kepada Brian yang tidak berniat memakainya. Ya udah tolong dibuka dong, titah Brian. Buka apanya bang? Clara berbalik kala sudah di depan cermin hendak mengenakan kerudung. Buka kemejanya, sayang. Abang kan bisa buka sendiri, adek udah rapi gini, nggak mau wah. Ini sebenarnya jadi pergi nggak sih, minta bukain baju segala. Jangan-jangan nanti berlanjut lagi. Bang Brian ada-ada aja, untung suami. Gumam Clara. Loh, abang nggak ngajak kamu main di ranjang kok. Ayolah sayang, biasanya kan abang terus yang buka baju kamu, sekarang gantian. Mendengar lelaki itu terus merengek, akhirnya Clara menyerah. Clara sudah bersiap rapi, gamis kasual yang ia kenakan dipadu dengan jilbab bermotif yang baru ia beli beberapa hari yang lalu. Dengan terpaksa ia berjalan mengarah Brian,
membuka satu persatu kancing kemeja sempit yang ia kenakan, hingga pada kancing terakhir. Saat membukakan kemeja itu, pandangan Clara hanya lurus pada kemeja dan jemarinya yang bergerak di sana. Sementara Brian terus saja menatapnya sambil tersenyum.